Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 6,6%. Dengan total market cap mencapai 972 miliar US dollars. Artinya, ya kembali lagi di bawah dari 1 triliun. Untuk Bitcoin, dia drop sebesar 6,19% di angka 20.200-an. Artinya, ya kemarin ini 21.000 menang lagi. Ya, dan kali ini menangnya dibantu oleh Jerome Powell sayangnya. Ya, untuk Ethereum bahkan lebih parah lagi 10%-an. Ya, di angka 1.500-an. Bad. Ya. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, ada dua hal yang akan muncul di market. Dua hal penting. Yang pertama, arguably aman. Ya, yang itu adalah data dari ini ya, si PCE ya, PCE Price Index. Kita bisa lihat datanya itu oke ya, 0,1 nggak terlalu bermasalah ya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan ternyata adalah di jam 9, di mana si Jerome Powell ya, dia speechnya hawkish ya. Kita bisa lihat dia warning bahwa akan ada something ahead saat the Fed akan memperangi inflasi. Jadi kalau mau dibikin super simpelnya, dia ada kata-kata seperti, benar, inflasi mulai turun di bulan lalu, tetapi kita akan terus meningkatkan interest rate ya, sampai inflasi benar-benar turun ke, ya sesuai pembahasan kita, target mereka 2%-an. Ya. Sekarang masih 8,5, PR-nya masih panjang menurut dia. Ya. Nah, karena statement seperti itu, statement yang hawkish, akhirnya ini membawa market semua drop. Ya. Bukan cuma kripto, tapi risk on aset lain juga drop. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi lagi-lagi sayangnya seperti ini ya. Harapan gue tuh ya gue nggak berharap maksudnya diberhentikan sih ya si peningkatan interest rate-nya. Tapi gue berharap dia lebih ya cenderung dovish lah. Mungkin mengatakan bahwa oke, inflasi mulai turun nih. Ada kemungkinan market nggak akan terlalu parah atau maksudnya ya kata-katanya nggak kayak gini lah ya. Jadi ya sayangnya seperti yang kita bisa lihat semuanya hancur karena Jerome Powell ya. Tapi ya sudah, nggak apa. Lagi-lagi kita bukan dukun markets, ya kita bukan mencoba untuk melihat di apa nih menerawang ke masa depan, ya bukan. Jadi kita sebagai seorang investor atau trader yang baik harus lebih ke ya kita bereaksi terhadap markets. Ternyata markets memberikan berita yang buruk, ya sudah, ya kita ambil kesempatan saat beritanya sedang buruk, ya. Nah, jadi selain dari itu kita bisa lihat untuk altcoins lain ya, BNB dia 6,35% koreksinya, XRP sebesar 3,32%, Cardano sebesar 6,87, artinya close di bawah dari 44 sen ya. This is bad untuk Cardano secara TA. Solana nyaris 10% di 9,24% ya, dan Dogecoin 7%. Jadi overall kita bisa lihat memang semuanya hancur ya. Dan sekarang kita akan coba geser ke chartnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa struktur 20.800 sayangnya tidak menahan sama sekali ya. Sayang sekali ya. Padahal awalnya gue pikir semoga saja 20.800 bisa nahan andaikan ada bad news. Ternyata nope ya, terlalu buruk mungkin ya. Ya jujur gue juga kaget. Gue pikir Powell akan cenderung netral. Ya, ternyata keluarnya hawkish ini ya, dia malah lebih ke dalam tanda kutip menakuti market bahwa dia akan lebih parah lagi dropnya ya. Akhirnya orang semua spook ya dan drop. Nah, jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bitcoin akan retest 20.800 sebagai resisten atau tidak. Nah, dari situ tentunya ya kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan ya. Andaikan sampai ini ke retest sebagai satu resisten ya dan drop lagi membuat lower low, that's bad. That's bad. Ya, itu kita nggak mau. Tapi lagi-lagi, kalau sampai itu terjadi, ya kita harus siap. Ada peluang bisa lagi lanjut membuat lower low dan mungkin akan mengunjungi 19.200-an lagi seperti di bulan apa nih? Di bulan Juli lah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk short termnya. Nah, untuk long termnya kita bisa tahu bahwa semakin jauh dari target kita, yaitu MA 200 weekly yang masih ada di 23 ribuan. Jadi ya untuk sekarang Bitcoin sepertinya masih dalam kondisi yang not good. Nah, yang gue takutin apa? Yang gue takutin ini adalah lanjutan lower low ya. Kalau sampai dia tembus 19.200, ini akan jadi lanjutan apa ya, movement bearish ya. Kalau kita bisa lihat di sini overallnya ya, kalau kita lihat weekly secara garis besarnya masih membuat suatu tema yang cukup bearish. Di sini membuat low, di sini membuat lower high,
lower low, ya, lower high. Nah, kalau sekarang lower low lagi, ya ada kemungkinan bisa mulai sampai tembus 20.000 lagi, ya. Jadi lagi-lagi kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah ini akan kembali terjadi lagi terhadap Bitcoin atau tidak. Nah, di waktu bersamaan kita tahu saat the Fed cenderung hawkish, ini akan menjadi bensin untuk indeks dolar. Ya, jadi kita bisa lihat indeks dolar sendiri pun menguat dengan cukup signifikan. Ya, kemarin padahal sudah sempat kereject oleh daerah 108,55. Kalau kemarin lu lihat si candlenya, dia tuh sempat nge-wick ya ke bawah sini. Tetapi ya kita bisa lihat keluar statement dari the Fed, akhirnya boom naik lagi ke atas ya. Jadi ya seperti yang sepertinya harapan kita ini menjadi double top semakin kecil ya. Karena the Fed-nya masih hawkish-nya lumayan di luar dugaan sebenarnya ya. Tapi ya sudah ya, nggak apa. Untuk sekarang mungkin kita bisa fokus untuk posisi short ya, yang nanti kita akan bahas di belakang. Dan seperti yang gue bahas juga ya, bukan cuma kripto saja. Jadi jangan sampai berpikir, oh ini drop cuma kripto aja. No ya, saham-saham Amrik juga drop sangat signifikan. Nasdaq kita bisa lihat dia sekitar nyaris 4%-an ya. S&P juga drop 3,3%-an dan Dow Jones 3,07%. Jadi lagi-lagi semuanya drop dengan sangat signifikan, bukan hanya BTC saja ya. Karena lagi-lagi ini semua masuk ke risk on asset ya. Nah, sekarang yang kita harapkan ya lagi-lagi adalah secepat mungkin dua hal nih. Yang pertama, udah sekalian aja lu mau gejretin, sekalian bikin hancur market, tapi recovery setelah itu ya. Nah, yang kedua yang kita harapkan adalah pengangguran di Amerika mulai meningkat. Oh, kenapa bisa pengangguran meningkat? Karena demand-nya di squash. Ya, jadi gini, saat peningkatan interest rate terjadi, ya, banyak perusahaan-perusahaan tercekik. Ya. Saat mereka tercekik, mereka mau tidak mau akan memecat pegawai mereka yang kurang efisien, ya kan? Ya disebutnya efisiensi makanya. Nah, setelah mereka lakukan itu, yang terjadi apa? Pelan-pelan data unemployment akan meningkat atau data pengangguran di Amerika Serikat akan meningkat. Nah, harapan the Fed adalah itu bisa seimbang lagi tuh, ya. Jadi pengangguran meningkat nggak apa-apa, tapi inflasi turun. Nah, jadi saat inflasi udah kena targetnya 2%, unemployment rate mulai meningkat, nah itu satu environment yang sangat bagus untuk risk on asset. Karena bukan liquidity, tapi karena the Fed itu diberikan insentif untuk mulai minimal menghentikan peningkatan interest rate. Dan lagi-lagi, kalau ditingkatin terus, makin besar pengangguran. Seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, ya, the Fed itu ada dua tugasnya, simple sebenarnya, ya. Si tugasnya simple, tapi ya apa yang harus mereka kontrol terhadap marketnya itu kompleks ya. Jadi tugas mereka itu dua. Yang pertama memaksimalkan employment atau memaksimalkan orang-orang yang nganggur lah gitu kesannya ya. Yang kedua adalah inflasi harus kena 2-3%-an ya. Nah, sekarang ya target mereka yang 2-3% ini masih jauh dari kena. Pengangguran masih cukup rendah, maka dari itu mereka akan terus mengorbankan ya interest rate dan mengorbankan markets. Lagi-lagi bukan hanya kripto saja, tapi indeks-indeks saham di Amerika Serikat juga. Ya, jadi itu yang kita tunggu. Ya, untuk buy limit, untuk short dan lain-lain kita akan bahas di belakang. Sebelum kita masuk ke sana, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan juga bukanlah financial advice. Tujuan DCWT ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Dan salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI adalah dengan menggunakan link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa jangan sampai kalian all in di dalam market apapun ya, bahkan di dalam saham pun yang kesannya resikonya masih lebih kecil daripada kripto pun jangan all in ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars ya. Cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD,
kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya, hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima, dan ke-10, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Sayangnya 20.800, 21.500 sudah jebol ya. Sekarang buy limit pertama kita sudah sampai di 19.200. Ya cukup menakutkan sebenarnya, tapi ya lagi-lagi kita bukan dukun markets, kita hanya bisa bereaksi terhadap markets. Jadi lower low kembali terjadi di Bitcoin markets ya. Nah, jadi sekali lagi seperti yang gue bilang, buy limit pertama kita bisa pertimbangkan di 19.200. Nah, tapi arguably sebenarnya bisa juga kalau lo mau di 20.000 ya, karena itu bisa dibilang support psikologis ya, tapi tipis juga lah ya. Jadi terserah lo mau di 20.000 atau 19.200 sebagai buy limit pertama ya. Yang kedua, kita bisa geser ke sini ya, yaitu di 15.600. Di mana 15.600 ini adalah suatu struktur yang bukan struktur, sorry. Ini adalah satu statistik yang terjadi dua kali sebelumnya ya. Saat Bitcoin weekly close di bawah dari EMA 200 di 2015 dan di 2020 terjadi drawdown sekitar 30%-an dari EMA 200 tentunya ya. Nah, di sini 30% dari EMA 200 itu sekitar di 15.600-an. Maka dari itu, ini menjadi buy limit kedua kita ya. Nah, andaikan tembus juga gimana bang? Ya, 15.600 tembus juga. Siap-siap, ada kemungkinan besar kalau sampai itu tembus, akan ada scenario dia retest daerah 12.000 atau lebih tepatnya 11.600 sampai 10.000. Ya, jadi lagi-lagi that's not the case yang kita inginkan ya. Karena kalau sampai ke situ cenderung lebih lama dan otomatis itu minus sekitar 50% lagi dari sini ya. Minus 50% it's never good ya. Tapi lagi-lagi kalau sampai 19.200 dan 15.600 jebol, siap-siap akan bisa sampai ke situ secara TA-nya ya. Dan buat kalian yang belum tahu, ini strukturnya kurang lebih di Juli 2019-an ya. Kalau yang di 10 ribuan itu di sekitar Februari 2020. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lagi-lagi ini pertama kalinya Bitcoin kalau sampai ke daerah sini ya, dia pertama kalinya akan retest lebih dalam lagi daripada all time high sebelumnya ya. Bahkan all time high sebelumnya pun bisa dibilang ini retest pertama kali ya. Sebelumnya nggak sampai retest tapi nyaris. Jadi lagi-lagi ini pertama kalinya Bitcoin merasakan resesi sebesar ini ya. Sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke krisis-krisis yang secara skala jauh lebih kecil daripada ini. Dan sekali lagi RSI-nya sedang menuju ke oversold di sini ya. Jadi ya cukup bikin deg-degan. Tapi lagi-lagi selama kita nggak all in, selama kita berpikirnya long term, aman-aman aja. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa kemarin ini volumenya luar biasa besar ya. Kalau dibandingkan dengan volume sebelum-sebelumnya. Bahkan drop yang ini volumenya aja kalah sama yang kemarin ya. Berarti kemarin ini sell off-nya luar biasa besar ya. Nah, dan di waktu bersamaan dia menembus dua support ya. Awalnya gue pikirnya harusnya lumayan kuat ya, dan bahkan sudah terbukti beberapa hari sebelumnya kuat ya. Di sini ketahan, di sini ketahan, dan tiba-tiba karena BTC drop, atau mungkin lebih tepatnya fairnya bukan BTC drop ya, lebih tepatnya karena Jerome Powell tiba-tiba sangat hawkish dan indeks dolar juga terbang ya. Sekali lagi kita bisa lihat indeks dolar itu lumayan signifikan ya naiknya. Ya, maka dari itu kita bisa lihat Ethereum menderita dengan cukup besar ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sudah terjadi lower low. Apakah dia akan retest di sini dan lanjut lagi ke bawah ya? Itu menjadi pertanyaan yang bikin sedikit deg-degan ya. Nah, tapi di waktu bersamaan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita yang ingin buka posisi short di Ethereum. Ya, jadi andaikan terjadi retest daerah sini ya, lalu dia ada rejection, tunggu konfirmasi dulu. Kalau gua sarankan seperti itu. Konfirmasi, nah baru kalian short. Kalau dapat konfirmasi di sini dan lu short, target TP-nya adalah di 1434. Ini secara risk reward-nya jujurnya bagus menurut gua. Ya, kalau sampai lu dapat posisi short di daerah 1601. Tapi sekali lagi, yang penting adalah konfirmasi.
Ya, jangan cuma lu pasang posisi short pending asal kena langsung buka short, karena lagi-lagi ada kesempatan juga dia nembus ke atas ya. Jadi makanya kenapa menurut gua penting sekali kita menunggu konfirmasi kalau lu mau buka posisi futures ya. Itu untuk posisi short. Nah, untuk posisi long ya, atau untuk akumulasi spot, kita bisa pertimbangkan di 1434,92. Jadi, daerah TP untuk posisi short bisa kita jadikan tempat untuk akumulasi spot ataupun untuk buka posisi long ya. Kalau untuk posisi spot, kalian boleh langsung buy limit. Itu oke-oke aja, sah-sah aja menurut gua ya, karena lebih ke averaging harga. Tetapi kalau untuk long, di treatnya sama seperti kita mau nge-short ya. Jadi kalau sampai lu mau ngelong di sini, andaikan terjadi rejection di sini, lu udah nge-short untung TP. Nah, saat di sini ada support, dia bertahan, mantul. Nah, di sini ada lagi konfirmasi, baru kalian ngelong. Jadi lagi-lagi ya, buat kalian yang pemain future sebenarnya bisa untuk atas bawah ya, tapi lagi-lagi supaya aman, supaya nggak jebol ya, pastikan kalian cari konfirmasi dulu. Kebanyakan orang tuh ya, nggak ada konfirmasi apa-apa, langsung buka posisi short, buka posisi long, doa gitu ya. Ya doanya sih nggak salah, tapi nggak ada konfirmasinya itu yang kadang-kadang jadi salah gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau buka posisi futures gue lebih sarankan ada konfirmasi dulu ya. Nah, jadi untuk untuk Ethereum kurang lebih seperti itu. Secara struktur lagi-lagi ya mulai pecah Ethereum ini. Jadi ya sayang sekali lah sebenarnya ya, kemarin padahal sudah lumayan bagus ya, dia bisa bertahan di atas dari EMA 50 dan sempat reclaim juga 1601. Tapi hancur hanya dengan satu candle ya. Tapi ya bagi seperti yang gue bilang, ya, kita bukan dukun markets. Tugas kita sebagai investor dan trader adalah mengikuti dan bereaksi terhadap markets. Ya, kita lihat kita dikasih peluangnya apa. Nah, sekali lagi gue ingatkan, kalau untuk posisi futures, jangan sampai kesannya makan lebih dari 20% portofolio lu. Bahkan gue lebih sarankan 10% aja cukup. Ya. Jangan sampai lo kesannya, wah gue kena SL nih, atau gue cut loss. Hajar lagi. Ujung-ujungnya nembus semua portofolio pelan-pelan kemakan. Kalau sampai itu terjadi, ya ujung-ujungnya lu malah buntung. Ya, jadi sekali lagi, kalau gue pribadi sarankan seperti ini. Cryptocurrency lebih untuk future investment, lebih ke medium sampai long term investment. Futures ya itu untuk jangka pendeknya dan persentase dari portofolionya harus lebih kecil. Ya, jangan sampai kesannya 50% futures, 50% spot. Itu kemungkinan besar lu akan lebih seringnya jebol ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan kalau buat kalian yang nyari altcoins, nanti kemungkinan sore kita akan bahas di sesi kedua ya. Jadi sekali lagi ya, kalau buat lo yang nanya, Bang, ini harus apa sih yang membuat market kembali lagi hijau semua? Ya, the Feds ya, seperti yang kalian lihat langsung the power of the Feds ya. Mereka belum nurunin ya, bukan nurunin. Mereka belum naikin interest rate aja, market udah bisa jebol ya. Nah, kebayang nanti pas mereka nurunin juga. Jadi lagi-lagi yang kita butuhkan adalah the Feds yang dovish, di mana mereka akan menurunkan interest rate ya. Dan apabila lebih bagus lagi bisa sampai meminuskan interest rate ya. Jadi itu dia yang kita cari secara fundamentalnya. Secara teknikalnya seperti pembahasan kita tadi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.